Pernah kepikiran nggak soal teka-teki kuno dalam Alkitab yang satu ini? Ceritanya kan begini, banjir besar seharusnya membersihkan dunia dari para raksasa yang disebut Nephilim. Nah, pertanyaannya, kalau gitu dari mana Goliat dan raksasa-raksasa lain yang muncul setelahnya itu berasal? Dalam ulasan kali ini, kita akan mengupas tuntas sebuah teori yang sangat menarik dari bahan sumber kita untuk mencoba memecahkan misteri ini. Nah, ini dia nih paradoksnya. Kalau air bah itu ibarat tombol reset total, seharusnya ya nggak ada lagi raksasa kan? Tapi anehnya, beberapa ratus tahun kemudian, sejarah bangsa Israel justru penuh dengan cerita pertempuran melawan berbagai suku raksasa. Jadi gimana caranya garis keturunan yang seharusnya udah musnah ini bisa muncul lagi? Itulah pertanyaan besar yang akan kita telusuri sama-sama. Oke, sebelum kita jawab misteri pasca banjir, kita harus mundur dulu sedikit. Kita perlu pahami dulu interpretasi sumber kita tentang siapa itu Nephilim yang asli, karena asal-usul mereka ini adalah kunci dari keseluruhan teka-teki ini. Jadi ada dua kubu pemikiran utama soal ini. Teori pertama, yang dikenal sebagai teori Set, bilang kalau anak-anak Allah itu adalah keturunan Adam yang soleh dari jalur Set, yang kemudian menikah dengan keturunan Kain yang dianggap jahat. Teori kedua yang usianya jauh lebih tua berpendapat bahwa anak-anak Allah itu sebenarnya adalah malaikat yang turun ke bumi dan punya hubungan dengan perempuan manusia. Nah, sumber yang kita bedah kali ini posisinya jelas banget. Mereka menyebut teori Set itu sebagai ajaran yang diciptakan belakangan, mungkin untuk menutupi cerita aslinya yang lebih supernatural dan ya lebih mengganggu. Menurut mereka, pemahaman kuno yang didukung oleh teks-teks seperti kitab Henokh adalah bahwa para malaikat ini yang disebut pengawas menghasilkan ras hibrida raksasa, yaitu para Nephilim. Dan bukan cuma itu, untuk memperkuat argumennya, sumber ini menunjuk ke teks-teks kuno lainnya. Kitab Yasar contohnya, secara langsung membantah gagasan tentang keturunan Set yang saleh. Sebaliknya, kitab itu justru menggambarkan pemberontakan dan penyembahan berhala yang meluas pada zaman itu. Menurut interpretasi ini, hal itu jelas meruntuhkan dasar dari teori Set. Oke, kita lompat sekarang ke masa setelah banjir besar. Disinilah kita nemuin petunjuk besar pertama kita, dalam sebuah insiden yang, jujur aja, sangat aneh, yang terjadi di dalam tenda Nuh. Peristiwa ini dan kutukan yang mengikutinya jadi titik balik dalam narasi kita. Jadi ceritanya begini, Nuh mabuk, lalu Ham masuk dan melihat ayahnya dalam keadaan telanjang. Bukannya langsung menutupi ayahnya, dia malah keluar dan menceritakannya ke saudara-saudaranya. Sem dan Yafet kemudian menunjukkan rasa hormat dengan masuk sambil berjalan mundur untuk menutupi ayah mereka tanpa melihatnya. Nah, pas Nuh sadar, reaksinya itu mengejutkan. Dia nggak mengutuk Ham, tapi malah putranya Ham, yaitu Kanaan. Ini pertanyaan yang bikin garuk-garuk kepala kan? Kenapa hukumannya malah lompat satu generasi? Sumber kita berpendapat kalau jawaban dari pertanyaan ini adalah kunci untuk memahami gimana potensi genetik Nephilim bisa lolos dari air bah dan muncul lagi di dunia yang baru. Kutukan ini bukan cuma sekedar kata-kata. Ini adalah peristiwa yang mengubah sebuah garis keturunan. Nah, sekarang ayo kita ikuti jejak garis keturunan terkutuk ini ke tokoh penting pertamanya, seorang pria bernama Nimrod. Dia ini cucunya Ham. Dan dari dialah, jejak para raksasa mulai muncul kembali dengan jelas. Ayat inilah yang jadi jantung argumen dari sumber kita. Cush memperanakan Nimrod, ia mulai menjadi seorang gibor di bumi. Menurut analisis ini, setiap kata yang dipakai di sini itu sangat spesifik dan punya makna yang dalam. Nah, disinilah letak petunjuk linguistik pertamanya yang keren banget. Kata yang biasanya diterjemahkan sebagai mulai adalah calal. Walaupun sering berarti memulai sesuatu, sumber kita menunjukkan kalau kata ini juga bisa berarti menajiskan atau mencemari diri sendiri. Ini mengubah total arti ayatnya dari yang tadinya cuma deskripsi biasa menjadi sebuah tindakan aktif. Terus kata kunci kedua adalah gibor yang artinya orang perkasa atau raksasa. Dan coba tebak, ini adalah kata yang sama persis yang dipakai untuk menggambarkan para Nephilim sebelum air bah. Jadi teks ini secara eksplisit menghubungkan Nimrod dengan para raksasa yang asli. Jadi kalau kita gabungin kedua petunjuk tadi, teorinya jadi begini. Nimrod itu tidak dilahirkan sebagai raksasa. Sebaliknya, dia melakukan suatu tindakan, sebuah ritual penajisan diri atau calal yang mengubahnya menjadi seorang gibor, seorang raksasa. Dan dengan begitu, dia memulai kembali garis keturunan Nephilim di muka bumi. Kalau Anda masih ragu soal kekuatan raksasa Nimrod, sumber kita ngajak kita lihat bukti lain, yaitu legenda kuno seputar situs megalitik seperti Baalbek. Di sana, ada loh balok-balok batu yang beratnya sampai 1.200 ton. Gimana coba orang zaman dulu bisa mindahin benda seberat itu? Nah, legenda lokal di sana bilang kalau Nimrodlah yang membangunnya dengan bantuan para raksasa yang ia pimpin.
Tapi, jejak ini nggak berhenti di Nimrod aja. Menurut analisis ini, seluruh keturunan Ham menjadi semacam pembawa potensi genetik raksasa ini yang kemudian menyebar ke berbagai suku dan bangsa. Coba kita lihat peta silsilah ini sebentar. Dari Ham, sumber kita menyoroti 3 cabang utama. Pertama, Kush yang melahirkan Nimrod. Kedua, Misraim yang keturunannya menjadi bangsa Filistin. Dan terakhir, Kanaan yang keturunannya mendiami tanah perjanjian. Nah, menurut teori ini, ketiga cabang inilah yang nantinya akan menghasilkan para raksasa. Dan ceritanya jadi makin spesifik loh. Keturunan Kanaan menjadi suku-suku seperti orang Amori dan Yebus. Keturunan Misraim melahirkan orang Filistin. Ingat Goliat? Dia kan orang Filistin. Sumber ini berpendapat bahwa benih raksasa ini disebar secara strategis di antara bangsa-bangsa yang nantinya jadi musuh bebuyutan Israel. Dan Alkitab sendiri kayaknya mendukung deskripsi ini. Coba lihat kutipan dari kitab Amos ini. Orang Amori, salah satu suku Kanaan, digambarkan setinggi pohon aras. Ini bukan cuma perumpamaan untuk orang yang tinggi biasa kan? Ini adalah deskripsi tentang makhluk-makhluk yang benar-benar raksasa. Bahkan ada juga loh penanda fisik yang bisa dibilang aneh. Alkitab pernah menyebutkan seorang raksasa dari Gad, kota asalnya Goliat, yang punya 6 jari di setiap tangan dan kakinya. Sumber kita menafsirkan ini sebagai tanda kelainan genetik, sebuah penanda fisik dari darah Nephilim yang sudah rusak ini. Oke, jadi gimana semua potongan puzzle ini nyambung jadi satu? Mari kita rangkum jawaban akhir dari sumber kita untuk misteri kita. Bagaimana para raksasa bisa kembali setelah banjir besar? Nah, ini dia poin utamanya. Teorinya adalah tidak ada lagi peristiwa malaikat turun ke bumi. Sebaliknya, potensi genetik Nephilim itu terbawa di dalam bahtera, kemungkinan melalui salah satu istri dari putra Nuh. Kutukan pada garis keturunan Ham kemudian mengaktifkan gen yang tadinya terpendam ini, menyebabkannya muncul kembali pada Nimrod dan suku-suku Kanaan. Jadi, ini soal warisan genetik, bukan intervensi supranatural yang baru. Penjelasan ini juga ngasih konteks yang, jujur aja, agak mengerikan pada perintah Tuhan kepada Israel untuk memusnahkan total suku-suku Kanaan. Perintah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah caram. Sumber ini berpendapat ini bukan genosida biasa, tapi ini lebih seperti sebuah perintah bedah yang sangat spesifik untuk membersihkan planet ini dari garis keturunan genetik Nephilim yang korup untuk selamanya. Jadi kalau kita rangkum, alur ceritanya menurut interpretasi ini kira-kira begini. Dimulai dengan penciptaan Nephilim, potensi genetik mereka selamat dari banjir, diaktifkan kembali melalui sebuah kutukan, menyebar lewat keturunan Ham, dan akhirnya menjadi target pemusnahan ilahi saat penaklukan Kanaan. Semuanya saling terhubung dalam sebuah narasi genetik dan spiritual yang epik. Dan ini membawa kita ke pemikiran penutup yang cukup provokatif. Terlepas dari apakah Anda setuju atau tidak dengan teori ini memaksa kita untuk berpikir ulang tentang sejarah kuno. Bagaimana kalau ternyata pertempuran-pertempuran besar di masa lalu itu bukan cuma soal tanah dan kekuasaan, tapi juga soal garis keturunan? Sebuah konflik genetik dan spiritual yang tersembunyi yang terjadi tepat di bawah permukaan teks yang kita kira sudah kita kenal betul.